Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Gesti dan kita hari ini akan belajar bahasa Inggris ya. Materi pada pagi hari ini yaitu the simple past tense. Sekarang kita lanjutkan materi kita, apa itu simple past tense dan kegunaannya. Yang pertama yaitu menjelaskan the function of simple past tense. Dan di situ juga dijelaskan the simple past tense. Yang pertama used to show an action that happened at a certain time in the past. Lalu it can also be used to show a habitual past action. Jadi simple past tense itu digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi pada masa lampau. Dan yang kedua, juga bisa digunakan untuk menunjukkan kebiasaan-kebiasaan kita yang terjadi pada masa lampau. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pada slide ini akan dijelaskan the pattern of the simple past tense. Jadi pola kalimat yang akan dipakai pada simple past tense. Seperti biasa terdiri dari 3 jenis kalimat, kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif susunannya ada subjek, kata kerja bentuk kedua, objek, dan keterangan. Sedangkan untuk kalimat negatif di sini susunannya adalah subjek, lalu ada kata kerja bantu did, lalu ada not. Terus kata kerjanya tidak lagi menggunakan kata kerja bentuk kedua, melainkan kembali ke kata kerja bentuk pertama dan diikuti objek dan keterangan. Lalu yang berikutnya, kalimat interrogatifnya itu ada kata kerja bantu did, lalu diikuti subjek, lalu kata kerja bentuk pertama dan diikuti objek atau keterangan. Sekarang kita lihat ke slide berikutnya untuk penjelasan yang lebih lanjut. Penjelasannya yaitu S sendiri itu artinya subjek, di mana subjek itu terdiri dari I, you, they, we, he, she, it, dan nama orang. Kalian bisa pilih salah satu subjek tersebut ya. Lalu V sendiri artinya adalah verb sendiri artinya adalah kata kerja. Kalau di situ atau di pola kalimatnya dituliskan V2 berarti artinya kata kerja bentuk kedua. Mencari kata kerja bentuk kedua itu ada di kamus, biasanya di halaman yang tengah. Di situ ada judulnya regular verb dan irregular verb. Kalian bisa melihat atau mencari di kamus ya, di halaman tengah-tengah. Di tengah halaman. Jadi di halaman itu di tengah-tengah atau kalian bisa melihat daftar isi dari kamus tersebut. Nanti dicari di situ yang judulnya regular verb dan irregular verb ya. Lalu yang berikutnya did. Did sendiri adalah kata kerja bantu. Lalu O-nya sendiri kepanjangan dari objek dan ket-nya sendiri adalah keterangan. Keterangan ini bisa berisi keterangan waktu atau keterangan tempat. Sekarang kita lanjutkan. Keterangan waktu yang digunakan bisa menggunakan yesterday, last ago. Yesterday sendiri mempunyai arti kemarin. Sedangkan last dan ago itu artinya sama, yaitu sama-sama lalu. Ya, artinya sama-sama yaitu lalu.
Contoh penggunaan last, misalkan last night itu bisa tadi malam atau malam lalu. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Ago juga begitu, sama. 2 days ago, 2 hari yang lalu. A week ago, 1 minggu yang lalu. A month ago, 1 bulan yang lalu. Dan seterusnya. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang Bu Gesti lanjutkan. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Di sini juga disertai pola kalimatnya juga sama Bu Gesti, sehingga kalian bisa mengerjakan atau bisa mempelajari lebih lanjut. Jadi selain ada contoh kalimat, pola kalimatnya juga Bu Gesti sertakan. Untuk kalimat positif ada subjek V2 objek keterangan. Di sini subjeknya Bu Gesti menggunakan we, kata kerja bentuk keduanya Bu Gesti menggunakan when. Lalu objek dan keterangannya di sini Bu Gesti menggunakan to the zoo, ya. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, subjeknya kita kan tadi we, jadi tetap we. Setelah subjek diikuti dengan kata kerja bantu did. Lalu diikuti dengan not. Nah, untuk kata kerjanya ini kembali ke bentuk semula. Kalau pada kalimat positif kata kerja yang dipakai adalah bentuk kedua, untuk kalimat negatif dan interrogatif nanti kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi nanti dicari kata kerja bentuk pertamanya dari when itu apa, dan ketemu di sini adalah go, ya. Jadi go itu adalah kata kerja bentuk pertama. Kalau diubah ke kata kerja bentuk kedua menjadi when, ya, gitu ya, paham ya. Lalu yang berikutnya kalimat interrogatif, kata kerja bantunya dulu ditulis yaitu did, lalu subjeknya we, kata kerja bentuk pertamanya go, objek atau keterangannya to the zoo. Jangan lupa kalau kalimat interrogatif di belakang diberi tanda tanya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh kedua. Nah, ini contoh kedua. Subjeknya Bu Gesti menggunakan she, lalu V2-nya both, objek atau keterangannya some books. Kata kerja bentuk pertama dari both itu adalah by, ya. Jadi yang hanya mengganti itu saja, selebihnya sama. Untuk bentuk negatifnya hanya tinggal nambah kata kerja bantu did dengan not. Ya, kata kerja bantu did dengan not, lalu kata kerja bentuk pertamanya. Ya, jadi dari both dirubah menjadi balik lagi atau kembali lagi ke by, ya. Bentuk pertamanya adalah by, bentuk keduanya adalah both. Itu ya. Paham ya anak-anak? Oke, supaya bisa anak-anak lebih paham lagi, nanti Bu Gesti akan berikan latihan soal dan cara mengerjakannya sama seperti contoh yang sudah diberikan Bu Gesti. Sekarang kita perhatikan ya. Nah, ini adalah tugasnya atau latihan soalnya. Kalian menerjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris dan terjemahannya harus sudah berupa simple past tense. Ya, dan terjemahannya harus sudah berupa simple past tense. Di sini akan Bu Gesti bantu mana-mana kata kerjanya, ya. Jadi kata kerjanya adalah untuk yang nomor 1 memasak, nomor 2 bermain, nomor 3 menulis, nomor 4 menjual, dan nomor 5 menyanyi. Kalian cari bentuk keduanya dari memasak apa, bermain, menulis, menjual, dan menyanyi. Bagaimana? Paham ya? Sekali lagi, mencari kata kerja dicari di kamus yang halaman bagian tengah yang ada judulnya regular verb dan irregular verb. Oke? Baiklah anak-anak. Pada pagi hari ini Bu Gesti cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Tetap semangat belajar di rumah dan selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.